Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatur Rahman dengan NIM C1D1234043 dengan dosen pengampu Bambang Purnomo SEMM pada matkul Cyber Security. Baik, kali ini saya akan membahas 10 kasus Undang-Undang IT pada dalam negeri dan luar negeri. Baik, untuk yang pertama yaitu Bank Nasional Indonesia atau disingkat BNI. Pada tahun 2001, BNI menjadi korban serangan ransomware yang mengganggu sistem layanan perbanknya. Serangan ini menyebabkan gangguan pada transaksi digital termasuk pembatasan akses nasabah ke layanan online dan mobile banking. Ransomware tersebut menginskripsi data penting dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses. Dampak serangan ini cukup signifikan, termasuk terganggunya transaksi perbankan, potensi kerugian finansial, serta penurunan kepercayaan nasabah terhadap keamanan sistem bank. Selain itu, reputasi BNI sebagai lembaga keuangan terkemuka juga terdampak karena insiden ini, membuat atau menimbulkan kekhawatiran atas perlindungan data nasabah. Dari sisi hukum, serangan ini melanggar UU ITE pasal 33 yang melarang tindakan mengganggu sistem elektronik secara tanpa hak. Pelaku dapat dikenai pidana penjara dan didenda jika terbukti melakukan peretasan dengan tujuan merusak atau memeras. Kasus ini juga memperkuat pentingnya penerapan cyber security yang lebih ketat di sektor perbankan Indonesia. Baik, lanjut yang kedua yaitu Colonial Pipeline. Pada Mei 2001, Colonial Pipeline atau operator jaringan pipa minyak terbesar di Amerika Serikat menjadi korban serangan ransomware yang dilakukan oleh kelompok peretas DarkSide. Serangan ini memaksa perusahaan untuk sementara menghentikan operasinya guna mencegah penyebaran malware, mengakibatkan terganggunya pasokan bahan bakar minyak atau BBM di sepanjang pantai timur AS. Serangan ini dilakukan dengan menginskripsi data sistem dan meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency untuk memulihkan akses. Dampaknya sangat luas, menyebabkan kelangkaan BBM di beberapa negara bagian, panic buying, dan kenaikan harga sementara. Secara ekonomi, gangguan ini menimbulkan kerugian besar, tidak hanya bagi Colonial Pipeline, tetapi juga bagi bisnis dan masyarakat yang bergantung pada pasokan bahan bakar. Pemerintah Amerika Serikat bahkan mengeluarkan status darurat untuk mengatasi krisis energi ini. Dari sisi hukum, FBI terlibat aktif dalam penyelidikan dan berhasil menyita sebagian uang tebusan yang dibayarkan. Serangan ini memicu penguatan regulasi cybersecurity di Amerika Serikat, termasuk pemerintah eksekutif presiden untuk meningkatkan keamanan infrastruktur kritis. Pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Federal AS terkait kejahatan cyber, pemerasan, dan gangguan terhadap infrastruktur vital. Baik, lanjut yang ketiga itu kebocoran data Facebook Cambridge Analytica tahun 2018 Amerika Serikat atau global. Pada tahun 2018 terungkap bahwa data pribadi 87 juta orang pengguna Facebook telah dikumpulkan secara tidak sah oleh Cambridge Analytica, sebuah firma analisis data politik. Data tersebut diperoleh melalui aplikasi kuis pihak ketiga yang mengakses informasi pengguna beserta jaringan pertemanan mereka, kemudian digunakan untuk membangun profil psikografis guna mempengaruhi opini publik dalam pemilihan umum, termasuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016 dan kampanye Brexit di Inggris. Skandal ini mengeksploitasi celah dalam kebijakan privasi Facebook, memicu krisis kepercayaan terhadap perlindungan data di platform media sosial. Dampaknya sangat luas, tidak hanya merusak reputasi Facebook, tetapi juga memicu kekhawatiran serius tentang intervensi asing dalam demokrasi dan bahaya penyalahgunaan data pribadi untuk memanipulasi politik. Kasus ini menjadi contoh nyata bagi data digital yang dapat menjadi senjata dalam perang informasi, mengikis transparansi proses demokratis. Secara hukum, Facebook dihukum dengan denda rekor 5 miliar US dollar oleh Federal Trade Commission atau FTC Amerika Serikat atas pelanggaran privasi pengguna. Di Eropa, kasus ini melanggar General Protection Regulation, memperkuat tuntutan untuk regulasi data yang lebih ketat. Skandal ini menjadi titik balik dalam kesadaran global tentang pentingnya etika data dan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan teknologi. Baik, lanjut yang keempat yaitu penipuan investasi binomo pada tahun 2022 Indonesia. Pada tahun 2022 Indonesia dikejutkan oleh kasus penipuan investasi melalui platform binomo yang memanipulasi data transaksi pengguna. Aplikasi ini menawarkan investasi trading berjangka dengan iming-iming keuntungan besar. Namun kenyataannya menggunakan sistem yang dirancang untuk memanipulasi hasil transaksi sehingga pengguna selalu mengalami kerugian. Modus operandi ini termasuk dalam kategori investasi bodong dengan teknik predatory. Dampak penipuan ini sangat signifikan, menyebabkan kerugian materi mencapai ratusan miliar rupiah
yang diderita oleh ribuan korban dan berbagai daerah di Indonesia. Selain kerugian finansial, kasus ini juga menimbulkan trauma psikologis bagi para korban dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap platform investasi digital. Banyak korban yang kehilangan tabungan hidupnya akibat tertipu skema ini. Dari sisi hukum, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 tentang penyebaran informasi elektronik yang bermuatan penipuan. Pasal ini mengancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan didenda 1 miliar rupiah. Selain itu, pelaku juga dapat dikenai pasal 378 KUHP tentang penipuan konvensional. Kasus ini menyoroti pentingnya literasi finansial digital dan pengawasan ketat terhadap platform investasi online di otoritas terkait. Baik, lanjut yang kelima yaitu kebocoran data LinkedIn pada tahun 2021 global. Pada tahun 2021, LinkedIn mengalami kebocoran data masif yang mengakibatkan informasi pribadi 700 juta pengguna, setara dengan 92% total basis pengguna platform dijual di dark web. Kebocoran ini terjadi akibat eksploitasi API LinkedIn yang memungkinkan pengumpulan data secara massal, termasuk nama lengkap, alamat email, nomor telepon, dan informasi profesional pengguna. Insiden ini merupakan salah satu pelanggaran data terbesar di dalam sejarah platform profesional tersebut. Dampak kebocoran ini sangat serius, memicu peningkatan signifikan dalam serangan phishing dan social engineering di seluruh dunia. Para penjahat cyber menggunakan data yang bocor untuk menargetkan korban dengan serangan yang lebih personal dan meyakinkan, meningkatkan efektivitas penipuan digital. Banyak pengguna melaporkan menerima email dan pesan penipuan yang sangat spesifik berkat informasi yang bocor ini. Secara hukum, kebocoran ini melanggar ketentuan General Data Protection Regulation Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan melindungi data pengguna dengan standar tinggi. LinkedIn berpotensi menghadapi denda hingga 4% dari pendapatan global tahunannya, yang bisa mencapai ratusan juta dolar, karena gagal memenuhi kewajiban perlindungan data. Kasus ini menegaskan pentingnya penerapan keamanan data yang ketat oleh perusahaan teknologi. Baik, lanjut yang keenam yaitu kebocoran data Merah Publik pada tahun 2001 Indonesia. Pada tahun 2021, Merah Publik, penyedia layanan internet di Indonesia, mengalami kebocoran data sensitif pelanggan yang mencakup scan KTP, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya. Kebocoran ini terjadi akibat celah keamanan sistem yang dieksploitasi peretas, membuat data ribuan pelanggan tersebar di forum underground. Insiden ini mengekspos informasi pribadi yang seharusnya dilindungi oleh penyedia layanan. Dampak kebocoran ini sangat serius, memicu maraknya penyalahgunaan identitas untuk berbagai tindakan kejahatan, seperti pembukaan rekening palsu, pinjaman online ilegal, serta penipuan berkedok verifikasi data. Banyak korban yang kemudian menerima ancaman atau menjadi sasaran penipuan yang sangat personal karena data yang bocor bersifat sangat detail. Secara hukum, kasus ini melanggar Undang-Undang ITE Pasal 36 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga kerahasiaan data. Merah Publik sebagai penyedia jasa dapat dikenai sanksi administratif dan pidana atas kelalaian dalam melindungi data pengguna. Baik, lanjut yang ketujuh yaitu kebocoran data Marriott pada tahun 2018 yang global. Pada tahun 2018, Marriott International mengumumkan kebocoran data masif yang mempengaruhi 500 juta tamu hotel dalam jaringan Star World. Peretasan sebenarnya telah berlangsung sejak 2014, tetapi baru terdeteksi 4 tahun kemudian, menjadikannya salah satu pelanggaran data terpanjang dalam sejarah. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor paspor, detail kartu kredit, dan riwayat perjalanan tamu. Dampaknya sangat serius karena data perjalanan dan pembayaran yang bocor dapat digunakan untuk berbagai kejahatan cyber, termasuk penipuan finansial, pemalsuan identitas, hingga pelacakan pergerakan individu tertentu. Banyak tamu yang kemudian menjadi korban penipuan bertarget dan penyalahgunaan kartu kredit. Aspek hukumnya, karena melibatkan data warga Uni Eropa, Marriott dijatuhi denda 18,4 juta euro oleh otoritas GDPR General Data Protection Regulation atas kegagalan melindungi data pribadi pelanggan. Ini menjadi contoh nyata penerapan sanksi berat GDPR terhadap perusahaan global yang lalai dalam keamanan data. Lanjut yaitu kasus Yahoo Data Breach pada tahun 2013 hingga 2016 global. Yahoo mengalami serangan cyber terbesar dalam sejarah ketika peretas berhasil membobol sekitar 3 miliar akun pengguna dalam beberapa gelombang serangan antara 2013 hingga 2016. Pelaku mencuri informasi sensitif seperti nama, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, bahkan hashtag password. Kebocoran ini baru terungkap pada tahun 2016, menunjukkan bahwa lemahnya sistem keamanan Yahoo saat itu. Dampaknya sangat masif, menyebabkan kerugian finansial mencapai 350 juta US dollar dan penurunan nilai perusahaan yang akhirnya mempengaruhi proses akuisisi oleh Verizon. Pengguna terkena risiko yaitu
identity theft, penipuan, dan serangan phishing yang lebih terarah. Secara hukum, Yahoo dijatuhi denda oleh FTC yaitu Federal Trade Commission (AS) dan menghadapi tuntutan class action akibat gagal melindungi data pengguna. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi perusahaan teknologi dalam meningkatkan keamanan data dan transparansi kepada pengguna. Baik, lanjut yang 9 yaitu serangan WannaCry tahun 2017 global. Pada Mei 2017, serangan ransomware WannaCry melumpuhkan lebih dari 230.000 komputer di 150 negara termasuk sistem rumah sakit, perusahaan, dan instansi pemerintah. Malware ini menyebar dengan memanfaatkan celah keamanan Eternal Blue di sistem Windows yang tidak diperbarui, mengenkripsi data korban, dan menerima tebusan dalam Bitcoin. Serangan ini mengganggu operasional layanan kritis terutama di sektor kesehatan di Inggris, di mana rumah sakit terpaksa menunda perawatan pasien. Dampak finansialnya mencapai 4 miliar US dollar secara global, termasuk biaya pemulihan sistem dan hilangnya produktivitas. Serangan ini juga memicu kepanikan global tentang keamanan cyber infrastruktur vital. Secara hukum, pelaku dapat dijerat dengan Computer Misuse Act UK dan Computer Fraud dan Abuse Act di AS yang mengkriminalisasi akses ilegal dan perusakan sistem komputer. WannaCry menjadi contoh nyata betapa berbahayanya eksploitasi zero-day vulnerability dan pentingnya pembaruan keamanan rutin. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu serangan ransomware Pertamina 2022 Indonesia. Pada 2022, Pertamina menjadi korban serangan ransomware yang melumpuhkan sistem TI perusahaan selama 3 hari. Serangan ini mengganggu operasional distribusi BBM dan mempengaruhi beberapa layanan digital perusahaan, termasuk sistem pembayaran dan monitoring pasokan energi. Pertamina terpaksa mengisolasi sistem dan melakukan pemulihan data secara bertahap untuk mencegah penyebaran malware lebih lanjut. Dampak serangan ini cukup signifikan, menyebabkan gangguan distribusi BBM di beberapa wilayah dan diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 1,3 triliun rupiah. Selain kerugian finansial, insiden ini juga mengganggu rantai pasok energi nasional dan mengurangi kepercayaan publik terhadap ketahanan cyber perusahaan energi strategis. Secara hukum, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 33 tentang gangguan sistem elektronik yang mengancam hukuman penjara hingga 10 tahun. Kasus ini menyoroti pentingnya penguatan keamanan cyber di sektor energi nasional yang menjadi infrastruktur kritis negara. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.